Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggi Putri Anissa, mahasiswa semester 1 UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi dengan NIM 106200015, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas 1A. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan atau menyimpulkan beberapa materi ilmu hukum dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir. Dan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS, yaitu tugas ujian akhir semester. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau menyimpulkan sedikit kesimpulan mengenai materi ilmu hukum dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu mengenai ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang berusaha menelaah hukum. Ilmu hukum mencangkup segala hal yang berhubungan dengan hukum. Ilmu hukum memiliki objek, yaitu hukum itu sendiri. Yang kedua yaitu pengantar ilmu hukum. Mata kuliah dasar ini merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum, atau dapat dikatakan sebagai dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan kegunaan ilmu hukum. Kegunaan ilmu hukum untuk memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya. Penghantar ilmu hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar, baik secara garis besar maupun secara mendalam, mengenai hal yang berkaitan tentang hukum. Selanjutnya, ilmu bantu penghantar ilmu hukum. Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal-usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu. Selanjutnya ada sosiologi hukum. Sosiologi hukum yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial. Selanjutnya yaitu perbandingan hukum. Perbandingan hukum yaitu suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang sah dengan yang lain. Selanjutnya ada psikologi hukum. Psikologi hukum yaitu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai perwujudan perkembangan jiwa manusia. Metode pendekatan mempelajari hukum yaitu ada metode idealis, normatif, analitis, sosiologis, metode historis, dan sistem komparatif. Selanjutnya yaitu mengenai sejarah tata hukum di Indonesia. Sejarah dalam bahasa asing Inggris yaitu history, Yunani historial, Belanda history, Perancis historie. Sejarah adalah suatu cerita dari kejadian masa lalu. Sejarah adalah suatu pencatatan dari kegiatan-kegiatan atau kejadian-kejadian penting masa lalu yang perlu diingat dan kita ketahui. Sejarah tata hukum di Indonesia yaitu ada dua, yaitu pra-kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan yang pertama yaitu VOC pada tahun 1662 sampai 1799. Selanjutnya Besaifiten-Regerings pada tahun 1814 sampai 1855. Selanjutnya ada Regerings-Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Selanjutnya ada Indischis-Triangel yang pada tahun 1926 sampai 1942. Selanjutnya Jepang atau Osama Seirei pada tahun 1942 sampai 1946.
Yang selanjutnya pada pasca kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua pada tahun 1949 sampai 1950, dan selanjutnya pada tahun 1950 hingga 1959 dan 1959 hingga sekarang. Selanjutnya mengenai manusia, masyarakat, dan kaidah sosial. Manusia sebagai makhluk monodualistik, artinya manusia sebagai makhluk individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun manusia juga sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Alasan masyarakat menaati hukum yaitu karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum, dan karena mereka harus menerima supaya ada rasa ketentraman. Kaidah atau norma sosial. Kaidah atau norma sosial yaitu patokan-patokan atau pedoman-pedoman perihal tingkah laku dan perilakukan yang diharapkan. Kaidah atau norma berisi perintah yang merupakan keharusan bagi seorang untuk berbuat sesuatu yang dipandang baik. Selanjutnya yaitu mengenai pengertian, unsur, dan sifat-sifat hukum. Hukum dalam arti ketentuan penguasa. Di sini hukum adalah perangkat peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah melalui badan-badan yang berwenang. Hukum dalam arti para petugas. Di sini hukum adalah dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat, seperti petugas polisi patroli, jaksa, dan hakim dengan toganya. Di sini hukum dilihat dalam arti wujud fisik yang ditampilkan dalam gambaran orang-orang yang bertugas menegakkan hukum. Hukum dalam arti sikap tindak, yaitu hukum sebagai perilaku yang ajek atau sikap tindak yang teratur. Hukum ini tidak nampak seperti dalam arti petugas yang patroli, yang memeriksa orang yang mencuri, atau hakim yang mengadili, melainkan menghidup bersama dengan perilaku individu terhadap yang lain secara terbiasa dan senantiasa terasa wajar serta rasional. Contoh, seorang mahasiswa A numpang sewa kamar kepada keluarga B. Ia tiap bulan bayar uang yang menjadi kewajiban kepada B, sedangkan B menerima haknya di samping melakukan kewajiban menyediakan segala sesuatu yang diperlukan A. Hukum dalam arti sistem kaidah. Suatu tata kaidah hukum yang merupakan sistem kaidah-kaidah secara hierarkis. Susunan-susunan kaidah-kaidah hukum yang sangat disederhanakan dari tingkat bawah ke atas, meliputi kaidah-kaidah individual dari badan-badan pelaksanaan hukum, terutama pengadilan, kaidah-kaidah umum di dalam undang-undang hukum atau hukum, kebiasaan, kaidah-kaidah konstitusi. Sahnya kaidah-kaidah hukum dari golongan-golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, hukum dalam arti tata hukum. Hukum di sini adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat. Pada saat tertentu atau sekarang, di Indonesia, hukum positif tersebut misalnya hukum publik, HTN, HN, pidana, internasional publik, hukum privat atau hukum perdata, dagang, dan lain-lain. Hukum dalam ilmu hukum. Di sini hukum berarti ilmu tentang kaidah atau
ilmu yang menelaah hukum sebagai kaidah atau sistem kaidah-kaidah dengan dogmatik hukum dan sistematik hukum. Dalam arti hukum, dilihatnya sebagai ilmu pengetahuan atau science yang merupakan karya manusia yang berusaha mencari kebenaran tentang sesuatu yang memiliki ciri-ciri sistematis, logis, empiris, metodis, umum, dan akumulatif. Ilmu tentang pengertian hukum yang dibahas di sini adalah masyarakat hukum, subjek hukum, objek hukum, hubungan hukum, dan hak dan kewajiban. Selanjutnya, ilmu tentang kaidah. Di sini yang dibahas yaitu perumusan norma atau kaidah hukum, apa yang dimaksud kaidah abstrak dan konkret, isi dan sifat kaidah hukum, esensialisasi kaidah hukum, tugas dan kegunaan kaidah hukum. Selanjutnya, pernyataan dan tanda pernyataan kaidah hukum, penyimpanan terhadap kaidah hukum, dan berlakunya kaidah hukum. Ilmu tentang kenyataan. Di sini yang dibahas yaitu mengenai sejarah hukum, sosiologi hukum, psikologi, perbandingan hukum, antropologi hukum. Nilai-nilai dasar hukum yaitu keadilan, kemanfaatan atau kegunaan, kepastian hukum. Berbagai definisi hukum. Begitu banyak definisi hukum dikemukakan oleh ilmuwan hukum yang tentu saja sangat berguna dalam hal-hal berikut, yaitu berguna sebagai pegangan awal bagi orang yang ingin mempelajari hukum, khususnya bagi kalangan pemula. Terus berguna bagi kalangan yang ingin lebih jauh memperdalam teori hukum, ilmu hukum, filsafat hukum, dan sebagainya. Beberapa pengertian hukum menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Aristoteles, hukum adalah sesuatu yang berbeda daripada sekedar mengaturnya dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi, dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku hakim dan putusan di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar. Terus selanjutnya menurut Van Apeldoorn, hukum itu banyak seginya dan demikian luasnya sehingga tidak mungkin menyatakan dalam satu rumusan yang memuaskan. Terus selanjutnya menurut Lemaitre menyatakan bahwa hukum yang banyak seginya dan meliputi segala macam hal itu mengekspresikan melalui sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap setiap pelanggaran dan kejahatan melalui suatu otoritas pengadilan. Selanjutnya mengenai kesimpulan tujuan hukum. Pertama, tujuan hukum itu sebenarnya menghendaki adanya keseimbangan, kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, damai, sejahtera setiap manusia. Dengan demikian jelas bahwa yang dikehendaki oleh hukum adalah agar kepentingan setiap orang baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya. Inti tujuan hukum adalah agar tercipta kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum. Fungsi hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku itu masyarakat. Alat ketertiban masyarakat dapat direalisis. Hukum berfungsi sebagai alat kritik. Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata, tetapi berperan juga untuk mengawasi pejabat pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawas sendiri. Dengan demikian, semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan. Selanjutnya,
Pengertian dasar atau konsep dalam hukum. Subjek hukum dan objek hukum. Pengertian subjek hukum yaitu segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, dan sesuatu pendukung hak atau kewajiban jadi memiliki wewenang hukum. Pembagian subjek hukum yaitu manusia, dan B. badan hukum. Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia adalah pembawa hak dan kewajiban sehingga dapat melakukan sesuatu tindakan hukum. Ia dapat mengadakan persetujuan, menikah, membuat wasiat, dan sebagainya. Selanjutnya, badan hukum. Badan hukum adalah bukan orang, tapi merupakan badan-badan atau kumpulan manusia yang oleh hukum diberi status person, yang mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia. Badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia. Misalnya, dapat melakukan persetujuan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya. Badan hukum dapat dibagi menjadi badan hukum publik, yaitu badan hukum yang didirikan oleh pemerintah atau negara yang lapangan pekerjaannya adalah untuk kepentingan umum. Yang kedua, yaitu badan hukum privat, yaitu badan hukum yang bentuk dan susunannya diatur oleh hukum privat dan menurut tujuannya yang dikejar dapat dibeda-bedakan, yaitu perikatan dengan tujuan material, yaitu perkumpulan, masjid, gereja, terus perikatan dengan tujuan memperoleh laba, yaitu PT, dan perikatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan materi pada anggotanya, contohnya koperasi. Dan terakhir mengenai asas hukum. Beberapa pendapat mengenai tentang asas hukum. Yang pertama, menurut Sudikno Mentokusumo, menyimpulkan bahwa asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap hukum. Merupakan hukum positif dan dapat dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Selanjutnya, menurut P. Sultan mengatakan bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang diisyaratkan oleh pandangan kesusilaan kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasan sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi yang tidak boleh dan tidak harus ada. Asas hukum. Pada dasarnya, apa yang disebut dengan asas hukum adalah dasar-dasar umum yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Ia merupakan konkret dari asas hukum. Asas hukum bukanlah norma hukum konkret, karena asas hukum adalah jiwanya norma hukum itu. Norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari atas hukum. Dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Asas hukum merupakan petunjuk arah-arah bagi petunjuk hukum dan pengambil kesimpulan. Selanjutnya, pembagian asas hukum. Asas hukum umum ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu. Menurut P. Sultan ada 5 asas hukum umum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kesamaan, asas kewibawaan, dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Selanjutnya, asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum. B. Asas hukum khusus ialah asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan sebagainya. Fungsi asas hukum.
Fungsi dalam hukum mendasarnya eksistensi pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. B. Fungsi dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksploitatif atau menjelaskan. Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif. Contoh asas-asas hukum yaitu ada asas legalistis, asas indubble pro reo, asas similia similibus, asas gen staff gender, asas lex superior, asas lex specialis, derogated legi generali. Baiklah, demikian tadi sedikit penjelasan atau kesimpulan materi ilmu hukum yang dapat saya sampaikan dari awal hingga akhir. Selanjutnya, kritik dan saran kepada Bapak Zeta Haryanto selaku dosen pengampu ilmu hukum ini. Sebelum saya menyampaikan kritik dan saran, saya ingin mengucapkan sangat-sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Zeta Haryanto yang telah mengajar kelas kami pada 1 semester ini. Dan untuk metode pembelajaran saya rasa sangat menarik karena di sini metode pembelajaran ilmu hukum lebih sering menitik beratkan tugas tuh pada pembuatan video sehingga bisa melatih keterampilan berbicara kami dan keberanian kami untuk menyampaikan pendapat. Kritik dan saran untuk Bapak Zeta Haryanto sendiri semoga lebih baik lagi ke depannya. Semoga bersedia untuk mengajar kami kembali dan semoga di semester selanjutnya jika bertemu dapat menampilkan metode-metode yang lebih menarik lagi. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.